Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak untuk seluruh guru-guru hebat. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang tugas modul 2.1 koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi. Saya Dian Prastini Darmastini, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMKN Saputra Wulan, Kabupaten Mojokerto. Terdapat beberapa pertanyaan di modul 2.1 yang akan terjawab di video kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? 2. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? 3. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? 4. Jelaskan kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul sebelumnya di program pendidikan guru penggerak. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Tujuannya, pembelajaran tersebut dilakukan untuk mendukung semua murid di kelas kita mendapatkan layanan pendidikan yang memungkinkan setiap anak memiliki kesempatan mengakses kebutuhan belajarnya dan menghindari terjadinya learning gap atau kesenjangan belajar. Setiap anak adalah unik, lahir istimewa dengan membawa kodratnya, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan budaya. Tugas seorang guru, yakni seorang pendidik, adalah memenuhi kebutuhan siswa, mengakomodir perbedaan karakteristik siswa dalam suatu pembelajaran, agar siswa merasa nyaman, senang, merdeka dalam belajarnya, dan tentunya tujuan pembelajarannya pun tercapai. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Berikut merupakan langkah-langkah yang bisa ditempuh. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik. 3. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan aspek kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. 4. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk. 5. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan yang keenam, melakukan asesmen atau penilaian berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Supaya pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. 3 aspek kebutuhan belajar murid tersebut adalah kesiapan belajar atau readiness, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui dan di mana posisi murid berada. Minat belajar. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Karena saat sesuai minat, maka akan memunculkan rasa ingin tahu. Profil belajar. Profil belajar di sini berkaitan dengan preferensi murid. Preferensi tersebut bisa terjadi di preferensi lingkungan, preferensi budaya, preferensi gaya belajar,
dan preferensi kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru dan murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosis. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasikan dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Guru perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jelaskan kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul sebelumnya, yakni modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 di program pendidikan guru penggerak. Kaitan modul 1.1 dan 2.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, agar setiap anak mendapatkan kemerdekaan dalam belajarnya. Kaitan modul 1.2 dan 2.1 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak haruslah memiliki dan menerapkan nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mendapatkan kemerdekaan belajarnya. Kaitan modul 1.3 dan 2.1 tentang visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan strategi inquiry apresiatif atau IA, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan modul 1.4 dengan 2.1 tentang budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam budaya ajar tetapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai penutup dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam
harus terlayani dengan baik melalui visi impian dan budaya positif yang ada di sekolah. Maka teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.